Mel Kids, ketemu lagi bersama Kak Melina. Wah, Kak Mel tadi lihat loh adik-adik loncat-loncat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhannya, keren-keren semua. Sekarang kita mau dengerin firman. Kak Mel mau ajak adik-adik semua untuk duduk yang tenang, tangannya dilipat. Kita mau dengerin firman, oke? Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh Alkitab nih. Tokoh Alkitab ini sangat luar biasa, sangat dicintai oleh Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Jangan dijawab dulu. Kak Mel mau ada suatu tebak-tebakan nih. Jadi sekarang semuanya nanti dalam hitungan ketika kalian tutup mata, setelah itu akan ada satu gambar ketika kalian buka mata. Nah, gambar itu adalah clue dari tokoh Alkitab yang hari ini kita mau pelajari sama-sama. Siap semua? Oke, yuk semua tutup mata. 1, 2, 3, tutup mata semua. Tutup mata ya, jangan ada yang ngintip ya. Dalam hitungan ketiga baru boleh buka mata, langsung teriakan siapa sih nama tokoh Alkitab yang clue-nya muncul di layar kalian. Oke? 1, 2, 3. Ayo, siapa adik-adik? Wow, keren. Betul. Hari ini kita akan belajar tentang Daud. Daud ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa ya adik-adik. Tapi Daud ini waktu kecil, waktu dulu dia itu tidak dianggap loh sama papa mamanya. Kalian mau denger ceritanya bagaimana nggak? Mau kan? Ya, tangannya dilipat lagi, duduk yang tenang lagi, kita mau dengerin sama-sama. Hari itu Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mencari seorang raja baru, untuk mengurapi seorang anak menjadi raja baru, menggantikan Saul. Tapi Samuel bingung ya, oh siapa Tuhan? Akhirnya Tuhan berkata, Samuel, kamu pergi ke Bethlehem, temui seorang namanya Isai. Isai itu adalah ayah dari Daud. Tapi Samuel juga bingung. Tuhan, kalau aku tiba-tiba datang menemui Isai, pasti aku bisa dihabisi oleh Saul. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, kamu bawa lembu muda, kamu adakan suatu acara persembahan korban. Kamu undang Isai untuk datang ke tempat itu. Akhirnya Samuel lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Samuel bertemu dengan Isai dan juga anak-anaknya. Wah, Isai semangat banget nih datang ke acara itu. Dia menguduskan dirinya, anak-anaknya juga sama. Saat datang, Samuel melihat Isai dan juga anak-anaknya itu datang ke tempat itu. Kemudian Samuel lihat, wah, ada kakak Daud yang nomor 1 datang nih, lewat. Dan dia badannya keren adik-adik, wah perkasa gitu. Wah, Samuel berpikir, wah ini pasti yang Tuhan tunjuk. Karena badannya luar biasa, parasnya itu cakep banget. Namanya Eliab. Tapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa adik-adik? Melihat hati. Tuhan melihat hati. Akhirnya Samuel, oh bukan ternyata. Lewat nih saat anak pertama, kemudian lewat lagi anak kedua, namanya Abinadab. Ketika lewat, Samuel berpikir, wah mungkin ini. Ternyata bukan juga. Tuhan berkata bukan dia. Lewat lagi anak yang nomor 3, namanya Syama. Dan Samuel juga berpikir hal yang sama, mungkin ini kali ya yang Tuhan pilih menjadi seorang raja. Tapi apakah Syama yang Tuhan pilih? Ternyata bukan lagi adik-adik. Sampai ke-7 anaknya lewat semua dan semuanya tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Samuel tanya nih sama Isai, masih ada nggak anakmu? Semuanya ini belum dipilih sama Tuhan, masih ada nggak anakmu? Akhirnya saat itu Isai baru ingat ada seorang anak yang di padang rumput sedang mengembalakan domba. Dan dombanya tuh nggak banyak loh adik-adik. Hari itu Daud mengembalakan domba nggak banyak. Cuma 2-3 ekor saja. Saat itu akhirnya Isai menjemput Daud. Dipanggilnya Daud nih. Dan bertemu dengan Samuel. Di hari itu Samuel tahu bahwa Tuhan memilih Daud untuk menjadi seorang raja. Kita belajar dari Daud adik-adik. Dia nggak dianggap sama papahnya. Bahkan saat diajak ke suatu pesta, suatu tempat yang penting, Daud itu nggak diajak loh. Saking ayahnya ini lupa punya seorang anak di padang rumput
yang lagi sendirian mengembalakan 2-3 ekor dombanya. Tapi justru di padang rumput itu, Daud bertemu dengan Tuhan. Di tempat itu Daud suka memuji Tuhan, Daud suka menyembah Tuhan. Sampai muncul Mazmur-Mazmur Daud yang kita bisa baca di kitab Mazmur. Itu saat Daud berada di padang rumput, dia menyembah Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Terus apakah di padang rumput itu mudah? Wah, enak dong Kak di padang rumput. Isa santai-santai, Isa cuma nungguin 2-3 ekor domba aja, nggak ngapa-ngapain. Enggak adik-adik. Hari itu kalau ada singa, kalau ada beruang, Daud harus melawannya demi melindungi 2-3 ekor dombanya. Tapi hal itu Daud setia lakukan setiap hari. Daud setia lakukan setiap hari. Daud sembah Tuhan setiap hari. Daud suka main kecapi. Dengan kecapinya Daud menyembah Tuhan. Daud memuliakan nama Tuhan. Dan saat Daud bertemu dengan Tuhan, Tuhan tahu di situ ada suatu potensi yang besar. Kita hari ini belajar. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan setia. Ketika di tempat yang mungkin gak enak. Atau ketika kita kadang berpikir, Kak, aku tuh di rumah, mama papa lebih sayang sama adik. Mama papa lebih sayang sama kakak. Kak, aku di rumah tuh gak punya temen, Kak, aku sendirian. Mama papa kerja, Kak. Kak, aku di sekolah tuh gak pinter. Aku gak lebih pintar daripada kakak-kakakku. Gak apa-apa adik-adik. Daud juga, dia hari itu gak dianggap oleh orang tuanya. Dia di padang rumput sendirian. Tapi justru di tempat yang sepi, di padang rumput itu, Daud bertemu dengan Tuhan. Sampai akhirnya Samuel mengurapi Daud. Dan di 1 Samuel 16, dan 1 Samuel 13 ayat 16 dikatakan, saat Daud diurapi oleh Tuhan, disitulah roh Tuhan mulai bekerja dalam hidup Daud. Kita tahu akhirnya Daud menjadi seorang raja yang luar biasa. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kita setia bertemu dengan Tuhan, kita setia menyembah Tuhan, kita setia untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan sesuatu yang luar biasa buat hidup kalian. Kak, tapi aku capek, Kak, aku ngantuk, Kak, kalau aku sembah Tuhan. Aku males, Kak, lebih enak main game, lebih enak main HP daripada harus menyembah Tuhan. Itu semua harus bisa kita taklukkan. Saat kita bisa menaklukkannya, sama seperti Daud tadi, menaklukkan singa, menaklukkan beruang di tengah padang rumput yang luas. Saat dia bisa menaklukkan semuanya, dia akhirnya jadi seorang raja. Sama seperti kita. Mungkin lawan kita ini bukan singa, bukan beruang, tapi lawan kita adalah rasa malas kita, rasa capek kita, rasa pengen main HP kita. Kita harus bisa lawan. Saat kita bisa lawan, aku nggak mau main HP, aku nggak mau terus-terusan main HP, aku nggak mau terus-terusan malas. Aku mau sembah Tuhan. Aku nggak ngantuk. Aku mau bangun pagi, aku mau sembah Tuhan dulu. Aku mau muliakan nama Tuhan sebelum aku pergi sekolah. Sebelum aku tidur, aku mau sembah Tuhan juga. Setiap hari aku mau punya waktu buat Tuhan. Saat kita berhasil mengalahkan semua rasa malas itu, dan kita setia datang ke Tuhan, kita setia menyembah Tuhan, maka Tuhan juga akan datang mengurapi setiap kita. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh namanya Daud. Tokoh kecintaan Tuhan. Kita mau kan semuanya jadi anak-anak kecintaan Tuhan? Pasti semuanya mau. Kami percaya adik-adik JLKes juga luar biasa. Semuanya hebat-hebat, semuanya sudah menyediakan waktu buat Tuhan. Untuk adik-adik JLKes yang mungkin belum menyediakan waktu buat Tuhan, masih belum menyembah Tuhan, mulai hari ini yuk kita berubah. Mulai hari ini ayo kita sediakan waktu buat Tuhan. Mulai yang sederhana dulu. Mulai 15 menit setiap hari. 15 menit nanti nambah lagi 20 menit. Setelah 20 menit tambah lagi 30 menit. Yang penting kita punya waktu buat Tuhan. Jangan doanya sama Tuhan ketika waktu makan, waktu mau tidur. Waktu mau tidur juga cuma, Tuhan aku mau tidur. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Terus langsung tidur. Bangun pagi, lupa. Langsung pergi ke sekolah, siap-siap karena udah terlambat. Lupa. Nanti di sekolah main sama teman, asik main sama teman, lupa lagi. Belajar saat kita punya waktu sedikit aja, kita gunakan untuk Tuhan. Supaya saat kita setia, Tuhan akan selalu melihat apapun kesetiaan kita. Tuhan urapi kita, maka Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita. Oke adik-adik semua?
Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan untuk datang dalam hidup kita. Kita mau minta Tuhan untuk urapi hidup kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada anugerah yang luar biasa Tuhan. Saat kami setia menyembah dan memuliakan nama-Mu. Saat kami setia datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, di tempat yang sepi Tuhan, mungkin di kamar kami sendirian Tuhan. Temui setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin.